Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abraham Ivan Fatoni, NIM 2018 10 12 03 11123. Saya dari kelas Korosi B. Pada kesempatan hari ini saya akan mereview kembali tentang korosi. Nah, poin yang akan dibahas pada korosi kali ini yaitu yang pertama, pengertian korosi, kedua, mekanisme terjadinya korosi, ketiga, jenis-jenis korosi, dan yang keempat, cara melindungi material dari korosi. Korosi sendiri merupakan kerusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan sekelilingnya. Adapun proses korosi yang terjadi di samping oleh reaksi kimia juga diakibatkan oleh proses elektrokimia yang melibatkan perpindahan elektron-elektron entah dari reduksi ion logam maupun pengendapan logam dari lingkungan sekeliling. Korosi bisa disebut sebagai kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi dengan lingkungan yang korosif. Korosi dapat juga diartikan sebagai serangan yang merusak logam karena logam bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Contohnya, biji material logam besi di alam bebas ada dalam bentuk senyawa besi oksida atau besi sulfida. Setelah diekstraksi dan diolah, akan dihasilkan besi yang digunakan untuk membuat baja atau baja paduan. Selama pemakaian, baja tersebut akan bereaksi dengan lingkungan yang menyebabkan korosi atau kembali menjadi senyawa besi oksida. Yang kedua, mekanisme terjadinya korosi. Peristiwa korosi berdasarkan proses elektrokimia, yaitu proses perubahan atau reaksi kimia yang melibatkan adanya aliran listrik. Bagian tertentu dari besi berlaku sebagai kutub negatif atau elektroda negatif atau anoda, sementara bagian yang lain sebagai kutub positif, elektroda positif atau katoda. Elektron mengalir dari anoda ke katoda sehingga terjadi peristiwa korosi. Korosi dapat terjadi di dalam medium kering dan juga medium basah. Sebagai contoh, korosi berlangsung di dalam medium kering adalah penyerangan logam besi oleh gas oksigen atau O2 atau oleh gas belerang dioksida atau SO2. Korosi di dalam medium basah yang terjadi secara terlokalisasi ada yang memberikan rupa mikroskopis, misalnya peristiwa korosi galvanik, sistem besi seng, korosi erosi, korosi retakan, korosi lubang, korosi pengelupasan, serta korosi pelumeran, sedangkan rupa mikroskopis dihasilkan misalnya oleh korosi tegangan, korosi patahan, dan korosi antar butir. Nah, berikut ini merupakan peta konsep terjadinya korosi. Selanjutnya, jenis-jenis korosi. Yang pertama, korosi seragam atau bisa disebut uniform attack. Korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab, sehingga makin lama logam makin menipis. Biasanya terjadi pada pelat, baja, atau profil logam homogen. Yang contohnya yaitu korosi pada kaleng minuman soda. Yang kedua, korosi sumur atau pitting corrosion. Korosi sumur adalah korosi lokal dari permukaan logam yang dibatasi pada satu titik atau area kecil dan membentuk bentuk rongga. Korosi sumur adalah salah paling merusak dari korosi.
karena sulit terlihat kerusakannya jika tanpa alat bantu. Yaitu contohnya korosi yang terjadi pada wastafel. Yang ketiga, korosi erosi atau bisa disebut erosion corrosion. Korosi yang terjadi karena keausan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Bagian-bagian inilah mudah terjadi korosi dan juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengikis film pelindungan pada logam. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa dan propeller. Nah, itu contohnya ada di sampingnya. Yang keempat, korosi galvanis atau bisa disebut galvanis corrosion. Galvanic atau bimetallic corrosion adalah jenis korosi yang terjadi pada dua macam logam yang berbeda bentrok secara langsung dalam media korosif, yaitu contohnya baut dengan media besi yang lain. Yang selanjutnya, kelima, korosi tegangan, stress corrosion. Korosi retak tegangan adalah proses retak yang memerlukan aksi secara bersamaan dari bahan perusak atau karat dan berkelanjutan dengan tegangan tarik. Ini tidak termasuk pengurangan bagian yang terkorosi akibat gagal oleh patahan cepat. Nah, berikut adalah contohnya. Selanjutnya yang keenam, korosi celah, crevice corrosion. Korosi celah atau crevice corrosion ialah sel korosi yang diakibatkan oleh perbedaan konsentrasi zat asam. Yang ketujuh, korosi lelah, fatigue corrosion. Korosi ini terjadi karena logam mendapat beban siklus yang terus berulang sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan logam. Nah, itu biasanya terjadi pada pipa-pipa yang ditutup. Yang selanjutnya, korosi interdendritic atau intergranular corrosion. Granular corrosion kadang-kadang juga disebut sebagai intercrystalline korosi atau korosi interdendrik. Dengan adanya tegangan tarik, retak dapat terjadi sepanjang batas butir dan jenis korosi ini sering disebut intergranular retak korosi tegangan atau IGSCC atau hanya intergranular stress corrosion cracking. Nah, berikut contohnya. Nah, selanjutnya cara melindungi material dari korosi. Yang pertama kita melakukan pengecatan. Yang kedua pelumuran dengan oli atau gemuk. Selanjutnya pembalutan dengan plastik. Selanjutnya tin plating atau proses elektrolisis. Selanjutnya chromium plating atau dengan melapisi dengan krom. Selanjutnya pengorbanan anode sacrificial protection. Selanjutnya galvanisasi dan yang terakhir mengontrol kelembapan udara. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang jelasnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.